PA-nya berapa itu belajar PA? Satu SKPD berapa PA? Satu SKPD PA-nya berapa? Satunya lagi yang penguasa akun ada? Ada? Itu siapa? KPA. Siapa? Pendidikan kesehatan. Penguasa akun siapa? Kasubag program, bendahara, PPTK, PA. PPK, PA. siapa tuh yang pegang? Karena hampir di seluruh Indonesia Bapak Ibu ada PA bayangan namanya penguasa akun. Ya tidak apa-apa selama bisa dilakukan lakukan aja Bapak Ibu. Nanti kalau sistemnya sudah berubah ya tidak bisa. Tidak bisa lagi pakai bayangan karena Bapak Ibu harus bukanya pakai data KTP, pakai ritmik, ya, pakai mata, pakai kayak bukan. Jadi tidak bisa diwakilkan. Nanti kita ketiga atau keempat itu ya akan masuk ke sana. Yang ketiga nanti interkoneksi kita. Bisa? Pakai ini aja TAPD Kopakan. Di Penganggaran, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali daerah yang menggunakan SIPD itu dengan pola pikirnya yang lama. Jadi orangnya lama, pikirannya lama, sistemnya aja yang baru. Padahal harapannya itu adalah orangnya lama, pikirannya berubah, sistemnya baru. Ya, contoh, salah satu contoh misalnya ya Bapak Ibu ya, tentang penggunaan harga satuan. Tadi di mobil diskusikan. Harga satuan itu boleh ditawar. Misalnya nih, saya punya pagu 200 juta. Ketika diurai ada sisa uang 25.000. Ya, 25.000 sisanya dari pagu tadi setelah diurai ada 25.000. Terus mau beli kertas, kok tidak ada kertas yang harganya 25.000. Terus minta harga satuan dibuatkan harga satuan 20.000. Itu salah. Kalau 25.000 nggak cukup, habis ya sudah divalidasi aja itu uang 25.000 tadi itu kembali ke BUD. Nggak usah dipaksain pas sama pagu. Soalnya pagunya kan datangnya dari mimpi. Ada teman-teman Bapak Bapak dari Bapak coba. Ada. Ya. 2024. 2025 sampai apa sekarang masih BD? Pembahasan gua apa? Oh daerah ini. Ya. Nanti kita lihat 2025. Di sini perencanaannya sudah menggunakan harga satuan apa belum? Sudah rinci apa belum? Perencanaannya sudah rinci. Terus update harga satuannya kapan? Kan harga satuan yang digunakan harga satuan tahun lalu sebenarnya. Nah terus di update-nya kapan? Terus update-nya gimana? Misalnya kertas tahun lalu 50.000, terus tahun ini naik jadi 52.000. Itu update-nya apa? Siapa yang mengelola harga satuan? Mana? Pemegang user admin harga satuan siapa? Ada? Ada? Ya, mana? Oh belum ada. Terus harga satuannya termasuk PPR atau enggak? Sudah termasuk.
Maret. Apa ya Bapak Ibu ya, saya ngomong ya. Ya, lanjut. Coba bukain SKPD apa aja nih, terserah. BPKAD boleh, PU boleh, dengan pendidikan boleh. Kalau anggarannya paling besar dengan pendidikan. Berapa anggarannya dengan pendidikan? Ada dengan pendidikan? Mana? Di sini ada dengan penghasil sama dengan penghabis. Kalau penghabis itu dengan pendidikan, PU. Yang habis nggak bikin anggaran. Kalau kesehatan masih ada penghasilannya, itu dipakai sendiri. Paling sulit dengan kesehatan. Penghasilannya dipakai sendiri, kalau kurang minta. Itu belum. Nah, harga satuan ini, Bapak Ibu, 2 poin yang di Banjarmasin ini perlu saya jelaskan. Pertama adalah harga satuan itu tidak boleh ditambah BPN. Jadi di penetapan harga satuan itu tidak termasuk BPN. Ya. Kalau Bapak Ibu masukin BPN, penyerapannya 100%, bendahara belanjanya di bawah 2 juta, berarti uang BPN-nya hilang. Ada bendahara? Mana bendahara? Ya, ya bendahara. Apakah setiap belanja kena BPN? Hah? Tidak. Kalau harga satuannya dikasih BPN semua, uangnya habis nggak? Nah, kemana BPN? Ibu habiskan juga. Ya. Karena potensi seperti itu, Bu, mungkin di satu SKPD kecil, satu kabupaten lumayan besar. Nah, kalau saya Indonesia berapa? Ya. Nah, jadi PPN itu harus disesuaikan pada saat input LKA. PPTK yang input harus tahu nanti belanjanya ini modelnya seperti apa. Oleh karenanya, coba buka penginputan belanja atau buka LKA-nya. Salah satu. Mudah-mudahan benar. Sesuai dengan kemauan yang sesuai. Kalau nggak sesuai, saya sesuaikan. Makanya di dalam RKA pada saat menyusun itu kami beri itu tanda pagar hashtag itu. Hashtag itu adalah paket pekerjaan di mana Bapak Ibu belanja. Kalau itu nilainya di bawah 2 juta, maka tidak perlu BPN. Kalau itu di atas 2 juta, baru klik BPN. Saya yakin kalau di Banjarmasin banyak belanja yang nyicil-nyicil. Iya, benar nggak? Nah, tanda nyicil-nyicil itu kalau uang UPGU-nya besar. Berapa UP yang paling besar? Biasanya sekretariat DPRD. Betul ya? Saking apanya saya suruh kita ini. Kelakuannya juga apa? Ya, ini kalau belanjanya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, tidak kena pajak, ya. Nah, udah pajak. Tapi kalau anggarannya Bapak Ibu tahu bahwa di dalam anggaran itu ada BPN-nya Bapak Ibu habiskan, korupsi nggak? Nah, itu. Ya. Itu pertama. Jadi ada satuan, minta tolong keluarkan BPN. Kalau itu dikeluarkan BPN, inputnya benar, APBD-nya berapa? 2,6 triliun. Itu kira-kira Bu, menurut saya ada penghematan uang sekitar 160 miliar. Taruhan saya. Coba BPN-nya buang. Terus di input yang benar, kalau belanja di atas 200 di BPN, di bawah 200 buang BPN. Ada uang 160.
Itu bisa buat bangun jembatan. Uang PPN yang Bapak ikuti bertahun-tahun, ya kan? Dengan dalih bahwa penyerapannya 100% bagus. Nah ini 100% uangnya siapa yang nyerap? Ya, ini saya jelaskan ya, mohon ya. Ini belanja apa ini? Yang beli barang mas, beli barang. Ya, yang beli barang, belanja. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Satu SKPD, satu subkegiatan, dan PPK-nya itu biasa. Ada? Banyak. PU biasanya. Jadi satu subkegiatan, PPK-nya lebih dari satu. Nggak ada. Oh ya kan? Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. PPK lebih dari satu. Dalam satu kegiatan mana? Misalnya, karena sini kota ya. Kotanya sini berapa kecamatan? Oh ini sampai kecamatan. Nggak terlalu luas. Kalau kabupaten itu bisa luas sampai mana? Yang jadi PPK siapa di SKP? Sekretaris. Tapi itu PPK beneran atau PPK namanya aja? Jadi itu ada PPK beneran. Iya. Jangan namanya doang PPK sekretaris sama sekretarisnya tapi nggak tahu apa-apa. Terus dikerjain sama bendahara semua. Jadi bendahara bukan sistem itu ya PPK, ya bendahara, ya PPTK. Coba pengakuan bendahara bener nggak? Hah? Ibu bendahara. Ibu bendahara. Ya, gitu. Betul. Ya. Kok lama? Pakai lain beli aja. Kalau PPTK, siapa yang jadi PPTK? Habib. Mantap. Berarti tidak ada KPK. Tidak ada. Semuanya sama dia nggak ada KPK. Dinkes ada apa? Puskesmas ya? Rumah sakit? Puskesmasnya sudah belum semua. Belum. Dinkes mana juga? Puskesmasnya sudah belum semua. Baru satu. Oh satu yang belum. Tanggung kan kasihan itu saya. Hah? Oh baru. Ya baru kamu belum. Mantap. Ya. Biasanya lah, apa? Pakai wifi handphone. Nah saya mau menunjukkan ke Bapak Ibu kebiasaan-kebiasaannya kurang tepat dalam hidup orang. Memang hampir 80% daerah di Indonesia itu menggunakan sistem PAK. Di bawah itu masih pakai PAK. Itu negara pakai PAK. PAK-nya dari siapa? Dari TAPD. Hitungnya PAK-nya juga dari ya ada PAK. Ibu di dalam. Oh di BPKD. BPKD PAK-nya berapa? Oh itu benar banyak. Berapa?
73 miliar. Tahu 73 miliar dari mana? Ya? Hal sekretariat dewan, sekretariat dewan. Mana yang sekretariat dewan? Hadir? Sekretariat dewan? Mana? Jangan usah takut, Bapak Ibu, saya ini tetangganya Bapak Ibu. Tadi saya cuma nanya doang. Mana sekretariat dewan? Yang mana? Ada yang kenal sekretariat dewan? Mana? Oh itu. Berapa Bu pakunya sekretariat dewan? Berapa? Kan yang banyak buat perjalanan kita kok. Berapa? Anggarannya berapa? UP-nya berapa? UP-nya itu berapa? UP yang mengelola 3,5 miliar. Uang semua. Famili yang paling kecil itu kelurahan, kecamatan berapa? Kita kecamatan. Mana kecamatan? Berapa kecamatan? Pak Camat, kawan. Ibu gimana? Berapa oke? 500 juta. Itu bendera umat atau bendera rakyat. Kelurahan dikasih uang sama itu. Oh dibagi. Berapa kelurahan? 9. Jadi satu kelurahan dibagi berapa? 50 juta. Oh di bawah 50 juta. Itu dari 13 miliar. Kok bisa buka? Perlu ganti laptop apa? Ada yang sudah bisa buka? Itu dia. Ini aja, apa-apa. Ini aja. Iya, Bapak Ibu ya. Naik. Oh, naik. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, hashtag ini pagar ini. Itu adalah judulnya pengadaan. Apakah Bapak Ibu waktu pengadaan judulnya disirup belanja peralatan komputer dinas? Saya yakin enggak lah. Bukan kan? Kalau ada tulisannya belanja, itu pasti kode rekening. Oh itu, ini loh, kode rekening kepala 5 itu belanja. Jadi tidak perlu diulang di sini. Jadi kan Bapak Ibu bikin dokumen pengadaan itu. Ya. Nah, judulnya dokumen pengadaannya itu apa? Nah itu tulis di sini, tulis di hashtag. Saya pembangunan jalan apa? Itu pakai pekerjaannya itu tulis di situ. Jangan ulang belanjanya. Ya.
Nah, ini belanjanya berapa ya? 1 miliar 12 komputer. Oh, kok 1 miliar? Nah ini Bapak Ibu, ini kan belanjanya kan cuma 1.224.000. Ya, bayar PPN nggak? Ini harga satuannya ada PPN-nya nggak? Uangnya Ibu habiskan nggak? Berarti PPN-nya hilang nggak? Itu. Ya. Yang seperti ini saya yakin nggak satu ini. Banyak. Ya. Ini untuk menghemat anggaran. Gimana memasukkan BPN-nya? Oh, diputar ada. Oh, atau di RKM itu? RKM. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kalau bisa kesatuannya diperbaiki supaya tidak salah. Harga satuan itu dulu sebelum saya lahir itu harga satuan itu hasil survei ditambah keuntungan ditambah proyeksi kenaikan ditambah BPN, benar nggak? Nggak musim. Pokoknya harga survei tambah proyeksi kenaikan titik. Nggak usah ditambah keuntungan. Ada nggak orang jualan nggak untung? Kan nggak ada, makanya ditambah keuntungan. Misalnya nih beli apa ya? Bapak Ibu beli ini handphone, berapa harganya handphone ini? iPhone 16 berapa? Saya nggak pernah dibelikan. 30 juta hanya gitu ya. Terus ngomongnya gini, Pak ini harga 30 juta belum termasuk keuntungan. Ada yang ngomong gitu? Yang namanya harga jual itu sudah ada keuntungan. Jangan ditambahin lagi kalau udah biarin aja. Tinggal diproyeksikan. Nah, memproyeksikan harga-harga juga tidak boleh ngawur. Misalnya elektronik, laptop, TV, apalagi kamera, handphone, printer, semua elektronik lah. Ada harganya TV harganya naik, handphone harganya naik, kan? Tidak ada, kecuali ganti seri baru naik. Yang lama pasti turun. Makanya harganya jangan ditambahin lagi, kenaikan harga kalau survei dan ekonomi. Kalau ditambahin lagi ya dihabisin sampai stabil dia supaya penyerapannya 100%. Padahal yang salah penetapan harga satuan. Gak ada cerita mulai saya lahir elektronik itu harganya naik, pasti turun. Makanya kalau beli handphone, cari handphone yang serinya di bawahnya itu, pasti turun. iPhone 14 sekarang harganya sudah berapa? Turun. Gak mungkin naik. Laptop itu sama. Kalau beras
pertama dia hashtagnya tadi itu tulis judul pengadaannya. Yang kedua, kesatuan minta tolong diperbaiki. Yang ketiga, kalau pakunya sudah ada sisanya, Bapak Ibu nggak usah dihabis-habisin. Jadi SKPD jangan punya pikiran begini Bapak. Ketika diberi paku, ini uang saya, harus saya ini sampai habis. Uangnya siapa? Jadi uangnya daerah. Kalau rinciannya tidak habis, ya sudah biarin aja, validasi aja. Nanti pakunya akan kembali. Loh Pak, tidak sama dengan RKPD-nya. Ada apa-apa. Yang penting target capaiannya sama. Ya. Tuh, supaya anggarannya bisa. Perjalanan dinas. Ada di sini RKPD yang punya anggaran perjalanan dinas. Semua. Ada? Semuanya ada. Kemana aja? Konker. Kemana aja? Jakarta, Pak. Ya. Perjalanan dinas itu biarkan yang suka jalan-jalan saja. Yang enggak ya sudah bersama. Ngeri loh, perjalanan dinas di seluruh Indonesia itu boleh saya sebutkan ya, satu Indonesia 1 triliun. 17 triliun. Saya kan gampang, lihat SPP semua tak jumlah, saya tak tahu. Saya tahu seluruh Indonesia itu daerah mana yang suka jalan-jalan tahu. Itu yang anggarannya paling banyak kok. Itu suka jalan-jalan. Juaranya saya tahu ada di Jawa Tengah. Nggak jangan sedikit. Tingkat kota siapa, tingkat kabupaten siapa, provinsi siapa tahu. Daerah mana yang suka makan-makan tahu. Saya kunjungi Bu, tapi kok pegawainya kurus-kurus ya. Belanja makan minumnya banyak. Jangan-jangan ini tidak jadi makan minum. Diringkas jadi uang. ATK, seluruh kegiatan ada ATK-nya kecuali gaji. Benar nggak? Hah? Benar. Bukan aja. Ada ATK-nya semua. Iya. Untuk kopi kan pakai kertas. Pakai kertas. Bangun jalan aja beli ATK berapa tuh? Anak ini. Malu. Kalau dapat saya cek aja. Tidak perlu. Kalau memang tidak ya, tidak usah. Jalan? Oke, jalan. Nah ini Bapak Ibu, PPN-nya akan keluar di sini Bapak Ibu. Ya. Ini kalau di bawah 2 juta, ini 0, yang di atas 2 juta ada. Ini mestinya ada isinya ini 11%. Nah nanti naik lagi jadi 12%. Nah terus naik lagi kalau semuanya nggak diberhenti naik lagi. Ini ada isinya. Tuh. Gunanya apa? Supaya tahu potensi PPN dari satu daerah yang akan dibayarkan dalam tahun fiskal anggaran. Misalnya di tahun 2025 nanti, Bapak Ibu isi, SIPD bisa ngitung berapa PPN yang dibayarkan ke pemerintah pusat dari APBD seluruh Indonesia. Itu dihitung dari situ. Nah, yang di bawah 2 juta, no.
Nah, saya yakin begini ini anggarannya habis. Berarti harga satuannya kebesaran. Makanya masih bisa nawar tuh, ini ya Pak bisa nggak cukup, bisa harga satuannya lebih kurang dong. Aneh-aneh aja. Ya, nggak tahu saya kapan mau dimulai harga satuannya lebih kurang. Kalau sekarang berarti berapa belanja barang jasa kan? Di luar gaji. Merah putri. Total belanja pegawai berapa? 600? 700? 700 berapa? BKD. 800? Wah, kayaknya penghasilan pegawai ini besar. 900 dari 2 plus belanja modal. Berarti ada sekitar 1,4 ya, 1,6. Kalau 1,6 T itu PPN-nya 11% berapa duit? Benar nggak yang saya omongin tadi? Sudah hafal saya di Indonesia. Gitu, ada duit tuh. Coba PPN-nya buang. Ada duit. Ya. Lumayan kan? Itu Bu. Nanti ke depan di penatausahaan itu ada khusus untuk kolom PPN nanti coba. Ya. Jika tidak ada anggaran PPN-nya, maka ya memang dari PPN. Tapi kalau ada anggaran PPN-nya, akan ditanya PPN-nya mana. Sekarang kan pasti jadi satu rekening, kode rekening. Maka tambah itu akan kami coba buat. Oke ya. Urean juga seperti itu. Ya. Tapi di bawah itu sekarang nggak ada honor-honor ya. Tadi saya tanya sudah nggak ada honor ya. Bendahara nggak ada honor juga. Kok mau jadi bendahara? Nggak mau? Ada bendahara yang sudah 10 tahun? Bendahara terus? Ada? Korban kepercayaan? Distrik? Itu saking dipercayanya. Saking dipercayanya terus nggak dapat jabatan kecuali bendahara sampai pensiun. Iya, ada di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Dia itu jadi bendahara sudah 21 tahun. Bendahara terus. Ya. Hah? Oh, biasanya WA. Iya. Urus Sungai Utara. WA saya itu sak Indonesia. Kalau nggak kuat-kuat handphonenya itu kan. Tapi saya nggak tahu itu soalnya yang mana. Kadang-kadang ada yang nyasar gitu. Pak, tolong selesaikan ini siapa? Tidak boleh marah, boleh tanya dari mana Bu? Oh, untuk apa? Nah ini anggaran. Berikutnya Bapak Ibu tentang pergeseran anggaran. Ya. Apa kan Bu? Ya. Pergeseran anggaran. Boleh nggak Bapak Ibu pergeseran anggaran itu? Hah? Boleh. Aturannya boleh. Boleh nggak pergeseran anggaran itu bulan Januari? Ada. Ayo, diskusi. Boleh nggak pergeseran anggaran itu Januari? Boleh kalau ujian. Hah? Boleh.
APBD baru ditetapkan belum dilaksanakan digeser. Nah, itu bikinnya anggarannya di mana? Jadi pas Ya. Tapi masih berusaha. Saya pribadi berusaha. Minta ke teman-teman itu buat aturan. Kalau bisa pergeseran itu paling cepat bulan ketiga. Kecuali ada mandat dari pemerintah pusat. Tuh. Yang ngeri di seluruh Indonesia kalau telepon ke saya soal anggaran, pergeseran anggaran paling banyak yang di awal-awal tahun, di tengah-tengah tahun, di akhir-akhir tahun itu geser belanja pegawai. Paling banyak. Itu kan aneh menurut saya. Kalau ngitung gajinya sendiri aja nggak bisa, apalagi ngitung gajinya masyarakat. Percaya atau tidak, suatu hari saya pernah menerima telepon dari ibu-ibu. Saya pas sudah capek, sudah lempar-lempar dan pakai balik. Telepon video call. Siapa ya malam video call? Saya cancel, saya cepat-cepat pakai baju. Terus dia video call. Bahkan coba lihat ini Pak. Saya nggak bisa gajian bulan Januari. Loh, kenapa Bu? Anggarannya kurang. Apa yang kurang? Rekening pembulatan gaji. Kan kurang ajar loh. Buat saya loh ya. Nah, kalau nggak dipikirin Bu, ya, biarin aja. Loh, ini Pak Kabar juga nggak bisa gajian. Biarin aja. Nah ini berarti kan tidak mengerti ini ya. Satu, anggarannya sudah nggak benar. Orangnya ini nggak ngerti filosofinya keuangan. Memang kenapa kalau tidak ada pembulatan? Kan tidak apa-apa. Yang bayar aja tidak pakai pembulatan. Pembulatan itu kan dulu waktu uangnya dimasukkan amplop, tidak ditransfer. Ada rekening pembulatan itu. Sekarang nggak ada pembulatan, tidak dibulat-bulat gitu, dan tubuhnya sudah bulat-bulat. Oh sih saya marahin. Udah biar aja Bu, itu telepon saya besok pagi-pagi setelah subuh. Habis itu saya ceramain. Udah begitu aja Bu, nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Saya takut Pak. Ibu berdarah sudah berapa lama? 8 tahun. Jadi 8 tahun Ibu ini nggak pinter-pinter ya. Tidak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu, pembulatannya berapa? Kan pembulatannya kan ke 100 loh ya. Ke 100 pembulatannya. Kurang 75 rupiah. Gara-gara 75 rupiah satu SKP ya gajiannya. Logikanya itu kan nggak ketemu. Ya udah biarin aja. Terus gimana? Ya apa Bu? Gara-gara saya kemarin itu sampai sekarang baik-baik kalau terus berhenti jadi bendahara, sekarang jadi kabin. Makanya yang jadi bendahara nggak putus-putus itu nggak ada kan bendahara yang langsung diangkat jadi kabin kan? Nggak ada kan? Bendahara merangkap kabin nggak ada juga kan? Ada kuasa BUD. Bendahara tangkap kabin. Jadi menghitung gaji, Bapak Ibu sekalian, di sini ada apa gaji Pak? Berapa gaji? Gajinya siapa? Biasanya menghitung gaji, Bapak Ibu pakunya dari siapa? Paku gaji dari BPKAD. BPKAD hitung sendiri. Hitung sendiri gaji. Hitung gajinya sendiri nggak bisa. Aneh. Ditolongin itu ya kita jengkel, tapi kalau nggak ditolongin itu
ada gajian, jadi stres saya. Bulan Januari tanggal 5 minta pergeseran. Ya apa ya? Saya tanya, ini siapa yang ikut gaji, Pak? Saya, Pak. Oh, memang sebelumnya Bapak nggak pernah gajian di Januari. Sama aja sama tahun yang lalu. Begitu ya, Pak? Ya bukan, Bapak ngitungnya gimana? Lah, ada lagi yang lucu. Anggarannya ada. Ini mulai masuk ke penatauan. Anggarannya ada. Gajinya semuanya ditaruh di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, sama bulan 12. Ya. Sementara SPD-nya bulanan. Setting. Itu bukan satu SKP sih, satu kabupaten. Apa nggak bikin heboh aja? Terus bilang, Pak, sistem yang lama itu nggak apa, Pak, bisa dipindahin. Makanya itu tadi perilakunya masih yang lama, orangnya lama, sistemnya baru nggak ketemu. Mabuk. Ada ini gaji nggak? Ada gaji pokok, Pak? Gaji pokok 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan? Hah? Nggak jelas kan? 14. Kalau waktu ibu lulus SMA 1 tahun berapa bulan? Nanti kalau ibu pensiun jadi berapa bulan? Kalau bapak ibu gajian itu 14 kali ya, saya sebutkan 14 kali ya. Kalau bulan itu kan 12, 14 kali. Berarti volumenya ibu itu berapa? Volume gajiannya itu berapa? 14. Mana di situ yang menyebutkan 14? Berarti kan nggak cocok. Coba lihat di atasnya Pak, atas. Nah, ini stop. Ini ya Bapak Ibu ya, keluaran 3.472 orang bulan. Orang bulan kan? Terus di RKA-nya mana yang menyantumkan bulan? Hah? Terus saya tanya, apa hubungannya bulan sama tahun? Di bawah. Itu loh Bapak Ibu, logiknya nyusun anggaran. Jangan ngarang setahun, ya semua anggaran juga setahun anggaran. Kita tahu belanja sembarang juga setahun, bayar listrik juga setahun. Tapi dilihat outputnya di sini. Kalau outputnya itu orang bulan, maka di bawah ureanya naik. Nah ini tidak boleh tahu ya bulan. Ya. Open gaji. Bisa nggak 2025 nggak begini Bu? Supaya saya agak lega gitu Bapak, menyebarkan ilmu itu. Karena kan output yang di atas itu sudah kami kunci sekarang. Sub kegiatan itu satuannya kami kunci dari Bank Indonesia. Kalau dulu barang akan Indonesia itu Arab. Dalam kunci itu satuannya. Maka satuannya tadi itu harus tercermin di dalam rinciannya. Jadi ini tercermin enggak? Enggak. Siapa yang tahu 1 tahun itu isinya ada berapa bulan? Siapa yang tahu isinya 1 tahun itu tidak 10 bulan?
Ini pertanyaannya, Pak, kalau ada orang keluar masuk, CPNS masuk, gimana? Meskipun 1 tahun ini juga sama aja kan, ada angkanya. Tapi volumenya tadi yang ngaruh. Nah, kalau ibu tulis 1 tahun, volumenya berapa, Bu? Angka volumenya berapa? 1. Kalau ibu kemudian sekali gajian, mestinya yang ke-13 itu tidak ada. Langsung sekali bisa diambil 1. Sudah habis volumenya. Ya. Nah, tapi tangan. Oh ya, moderator. Maaf. Itu pantau tuh. Jangan sampai salah. Nanti di TPP juga begitu. TPP berapa kali? Hah? 12. 14. Anggarannya 14 atau 13? 1 tahun. Tipu-tipu. Seperti 12. Tahun nggak jelas. 12 atau 13 atau 14? Tergantung kebijakan baik. Nah, kan minimal 13. Ya kan? 12 tambah setengah-setengah. Ya. Itu ya. Di volumenya harus nampak sesuai dengan outputnya yang di atas tadi. Ya. Coba cari sub kegiatan yang ada perjalanan dinasnya. Punyanya DPRD coba. Atau sekretariat daerah. Yang banyak daerah-daerah kan 2 kali itu dong. Sekretariat daerah sama sekretariat DPRD. Kalau BPKD jarang ya, maksudnya jarang di rumah. Ya, terus. Ya. Yang ada jalan-jalannya. Saya menjelaskan ini bukan berarti menyalahkan Bapak Ibu ya, tapi itu demi baiknya sistem. Karena nanti kalau evaluasi, kami terus evaluasi. Ini orang-orang nggak ngerti ya, uji aja dulu. Dan selesai. Saya bahkan sudah buat satu sistem penganggaran itu yang Bapak Ibu memasukkan gaji itu dengan memasukkan nama karyawan, nama pegawai, nama pangkat-pangkatnya. Nanti gajinya kita hitung sendiri, kan? Segini. Dan, ya, perjalanan jelas. Atasnya apa? Nah ini ya, 30 laporan. Kegiatannya apa judulnya? Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Ini SKPD-nya DPRD. Ya. Perjalanan dinas 1 miliar. Terus Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menyusun laporan sejumlah 30 hanya pakai belanja perjalanan dinas? Bisa? Targetnya kan 30 laporan. Benar nggak tadi Pak? Ya. Kan 30 laporan tuh. Nah, ada nggak biaya buat laporannya? Tidak ada Bu. Terus laporannya disusun pakai apa? Laporan goib. Itu tugasnya teman-teman BPKN yang mau dan itu. Cocok itu Red, cocok Red. Jangan saya suruh di sini Bu, nanti bilang semua anggarannya Bapak Direktur. Saya jahat Pak Sultan dan karena cocok itu. Jadi Bapak Ibu memang dalam satu kegiatan itu kegiatannya
perjalanan dinas semua. Tapi outputnya 30 laporan. Terus laporannya tadi itu dibiayai pakai apa? Pakai ATK. Kan sama dengan gini, Bapak itu tadi warung apa yang dari tiga warung Banjar. Ke warung Banjar. Kan ada jualnya soto sop gitu ya, sama kue-kue Banjar. Bisa nggak saya keluar dari situ bawa komputer? Gitu. Jadi saya nganggarkannya makan gitu. Laporannya 3 komputer. Nggak nyambung. Kalau orang Jawa bilang ini Joko Sembung. Nggak nyambung bro. Diperbaikilah dari anggaran. Kalau anggarannya bagus, penanganan bagus, ya udah ya bagus. Ya, itu anggaran. Saya jawab lagi pergeseran. Semakin tidak ada pergeseran, itu semakin tinggi nilai anggaran. Itu penilaian kami. Semakin banyak pergeseran, dianggap semakin ngawur. Ada loh di Indonesia ini yang pergeseran sampai 17 kali. Iya beneran. Saya yang bantuin. Kalau saya nggak bisa bantuan. Tapi salahnya ini ya keterlaluan gitu. Pergeseran. Nah, pergeseran. Setelah pergeseran ada perubahan anggaran. Ya. Apa bedanya pergeseran sama perubahan anggaran? Pergeseran digeser, perubahan dirubah. Terus? Oh, aturannya ya. Prakteknya nih. Pergeseran. Boleh nggak geser dari sub kegiatan ini ke sub kegiatannya? Nggak boleh. Ngomongnya nggak boleh, tapi nyatanya ya. Ya. Ada belanja perjalanan dinas dirubah jadi belanja ATK. Ada ATK dirubah jadi perjalanan dinas. Ini saya jelaskan, ngomong BPK-nya belum sampai ke situ ya. Pergeseran itu boleh dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya adalah jika pekerjaan tadi terbentur karena kondisi tidak bisa dilaksanakan sehingga rekening belanjanya harus diubah. Pertama, yang kedua ada kebijakan dari kita, penambahan pendapatan, penambahan transfer, perubahan kebijakan rekening. Juga. Ya. Yang ketiga, kalau misalnya kondisi ekonomi itu tiba-tiba membuat APBD-nya ini susah untuk dilaksanakan. Jadi pergeseran itu bukan karena salahnya penganggaran. Penganggarannya memang salah di awal, boleh nggak digeser? Ya, ya nggak boleh. Ini fleksibel, tapi fleksibel itu bukan seperti orang bilang otak mancing. Ya, oh, maka anggarannya harus bagus memang sejak awal itu. Usaha anggaran itu kan 1 tahun. Masa 1 tahun saja prediksi 1 bulan saja nggak bisa, nggak tepat. Bulan aneh. Itu ya. Yang kedua, pergeseran itu tidak boleh merubah output. Kenapa di Permendagri baik 77 maupun pedoman penyusunan APBD
selalu disebutkan pergeseran itu tidak boleh dengan modal. Karena belanja modal tadi itu output belanjanya sama dengan output kegiatan. Jangan. Misalnya ini itu pergeseran. Rencana membeli mobil kendaraan dinas, terus diubah jadi kendaraan operasional. Boleh? Boleh. Sama-sama belanja modal kan tidak boleh. Kemarin mau beli sepeda motor 5. Wah, saya ini kan 5 bisa dijadikan 1 jadi pickup, diringkas jadi beli pickup. Sama-sama belanja modal. Boleh? Ya, boleh karena outputnya berbeda. Ya. Nah, jadi pergeseran itu fleksibilitas, tapi ada patron-patronnya apa itu yang geser-geser sebarang. Nah, khusus untuk belanja pegawai, kalau kurang sesuai regulasinya Bapak Ibu tambahnya dari BPP. Kalau kurang, tapi selama bisa geser dari dalam belanja pegawai itu, silakan. Jangan kurangi kegiatan yang lain. Oke? Nggak tahu masing-masing ada. Ada nggak kegiatan yang akhir tahun lalu nggak kebayar? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Alhamdulillah. Ada. Terus jadi utang di tahun berikutnya. Iya. Ya. Boleh nggak dibayar di pergeseran? Boleh. Hah? Boleh. Utang loh. Boleh. Boleh. Asal tidak merubah output yang sudah direncanakan di RKPD. Karena ada Bapak Ibu yang pergeseran begini, punya utang, kurang-kurang nggak utang, ya APBD-nya ditetapkan, realisasi 1 bulan, terus pergeseran, utangnya nanti itu masuk ke sini, terus kegiatannya yang sini dirubah semua. Loh, kan rusak RKPD ini. Asal lunas utang. Loh, ngapain nyusun APBD kayak begini? Goblok banget. Ya. Itu nggak boleh. Misalnya kemarin PU jalan A nggak kebayar, ya jadi utang. Di APBD yang sekarang anggaran jalan B. Terus karena belum dilaksanakan, ada jalan A yang belum dibayar, ketika pergeseran diubah, ini untuk bayar jalan A. Boleh. Ya tidak sama, orang lokasinya udah tidak sama. Outputnya. Lah ngapain Bapak repot-repot itu tetap di tahun itu? Baik. Makanya Bapak Ibu, utang daerah atas belanja itu mestinya uangnya ada di situ Pak. Benar nggak? Kalau nggak kebayar karena ada uangnya, ya nggak sempat bayar. Tapi kalau memang anggarannya kebesaran, uangnya nggak cukup, memang aslinya penghubungan negara. Itu beda lagi urusan. Ya, makanya kalau kami Bu, saya terutama bantu DKI Jakarta, tidak pernah saya bayar utang di pergeseran. Bayar utangnya di perubahan. Pak, kontraktornya marah? Tidak marah. Sejak kontrak awal itu sudah disebutkan jika tidak terbayar di tahun ini karena sesuatu hal ini, maka dibayar
pada saat APBD perubahan. Tahu kan? Karena akan merubah KPD. Tuh, yang terakhir anggaran boleh nggak setelah perubahan ada pergeseran lagi? Karena saking gatalnya itu nggak geser nggak ya? Setelah perubahan boleh nggak pergeseran? Boleh. Aslinya nggak boleh. Boleh. Kalau nggak bisa gaji. Kalau di aturan itu disebutkan pergeseran setelah anggaran, setelah perubahan anggaran ditampung di dalam RPA. Coba baca. Apakah ditampung di dalam anggaran? Tapi kok banyak Pak? Ya karena banyak itu terus saya buka di sini. Pergeseran setelah anggaran. Dia tahu daerah mana aja yang masih banyak lompat-lompat. Nanti tinggal dievaluasi daerah-daerah ini sambil juga panggil ajari yang benar gimana. Jadi sudah mau tadi Bu, Pak, nanti setelah perubahan ada pergeseran lagi. Termasuk itu. Ya. Tuh, anggaran. Oke. Oke, itu nanti Pak. Ekspresi sering jalan. Kalau di Kalimantan masih lumayan, di Jawa karena masih macet. Yang di sana lagi kerja, anak buahnya banyak berubah-ubah, ini baru-baru supaya lancar. Nah, sekarang kaitannya dengan menata usaha ya. Kalau jam berapa? 12. Mau 5 menit. Nah, ini kira-kira ya. Dengan penata usaha, teman-teman di anggaran nggak boleh egois. Ini biasanya, ya. Entah Pak Kapten anggaran, entah Kasubag program. Sekarang Kasubag program apa fungsional perencanaan? Kasubag perencanaan masih ada Pak? Oh belum fungsional. Oh kenapa masih fungsional Pak? Kurang tahu. Sudah ada jabatannya itu, jabatannya Kasubag perencanaan. Sekarang jadi fungsional perencanaan. Siapa di sini ya Kasubag perencanaan? Ibu. Oh, saya ada. Banyak masalah belum diubah. Iya, itu juga termasuk yang hilang. Iya, semua program Kasubag perencanaan. Banyak itu udah bukan jabatan hilang. Jadi fungsional perencanaan. Oke lah, itu ya Bapak Ibu. Itu kalau mau nyusun anggaran, ya, tolong satu harus sudah tahu siapa rencana PPTK-nya. Ya. Terus rencana penyerapannya dan bagaimana cara belajarnya harus tahu. Kalau tidak tahu, nah, what it? Siapa yang nyusun, siapa yang belanja, sudah jelas. Ya. Nah, itu yang menyebabkan salah satu pergeseran itu terjadi dengan cepat. Karena nggak ngobrol itu. Harus ngobrol sama PPTK-nya. Pak, ini nanti rencananya mau dilaksanakan bagaimana? Belinya apa? Rencananya dilaksanakan bulan apa? Gitu ya. Metodenya bagaimana? Pembayarannya apa? Kalau apa? Oh, silakan. Dibicarakan. Ya.
Nanti dicerminkan dari itu di penata usahanya di LKK. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menyusun anggaran, Bapak Ibu harus tahu bahwa subkegiatan ini menghasilkan dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh siapa? Misalnya gitu loh, kayak acara hari ini ya, acara hari ini pesertanya dari mana aja? Berapa? Yang melakukan siapa? Sehingga dengan seperti itu, Bapak Ibu, membuat rinciannya tadi itu jadi cocok. Misalnya Ibu bukan dengan makan minum, ini apa? Kan tidak cocok kalau ini full board. Nah begitu itu akhirnya, nggak ada dilaksanakan, digagal dulu. Sering sekali seperti itu. Oh, dia bilang udah tunjukkan. Ya, kalau bisa, Kemana-mana. betul ini Pak Kadin. Kalau bisa, sebelum nyusun RKA, seluruh kegiatan SKPD harus membuat KAK. KAK-nya mana? Coba kalau dulu namanya apa ya? Orang lama-lama yang umurnya sudah sama saya ada. Dulu kelok namanya, kerangka logis. Bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan untuk ini, caranya begini, kapan menghasilkan ini, anggarannya segini. Itu tercermin nanti keloknya dalam RKA. Jadi RKA jangan diserahkan kepada operator. Benar ini. Itu punya operator. Ya kan? Terus operatornya pernah diajak ngomong. Ngomong, gimana? Sudah makan belum? Lah operatornya ini nggak ngerti kegiatan ini intinya apa. Ya rumput kan jadinya. Terus pergeseran. Pokoknya setiap mau melaksanakan pergeseran. Aneh. Ya dulu inputnya gimana? Yang itu bukan saya. Ya. Ya. Itu di penganggaran. Karena sekali salah di penganggaran, kita nggak bisa memperbaikinya penata usaha. Penata usaha itu given dari penganggaran. Hanya timing untuk penyerapannya saja diatur di penata usaha. Oke ya. Para bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, itu bendahara pengeluaran, uang habisin uang. Yang penerimaan, setelah cari duit, bapak cari duit dihabisin sama dia. Oke lanjut. Bendahara penerimaan, Bapak Ibu, yang sekarang, yang saat ini sifatnya masih perangkat. Ya di SPD itu saya benar. Itu sifatnya beragam. Ya insya Allah akan ada lagi tambahan modul pendapatan itu per pasal pajak, per pasal retribusi sampai ke pemungutan. Itu berat, itu sudah ada yang cuma mau dilakukan itu berat. Apalagi ada perubahan-perubahan dalam mengelola pendapatan, ada option, ada DAU pakai bendera, ada DAU yang nggak pakai bendera. Kan DAU sekarang ada bendera semua tuh, bendera. Jadi seperti bukan DAU, jadi DAK. Nah, jadi tidak terlalu rumit yang di bendera. Hanya saya pesan bendera penerimaan yang membuka rekening sendiri penerimaan itu setiap hari saldonya harus nol, terutama akhir tahun. Kalau enggak
itu tor ya. Sekarang bendara pengeluaran. Bendara pengeluaran yang nyusun rak siapa? PTK. Siapa Bu? PTK. PPTK. Ibu berarti enggak? Wah. Berarti itu rak terhadap tiga hal ya belanja yang menyebabkan pergeseran. Satu, belanja pegawai. Belanja pegawai harus benar per bulannya. Kalau ada akresnya ya per bulan itu. Ya. Harus tahu juga gaji ke-13, gaji ke-14 dibayarkan bulan apa. Bisa dikira-kira. Gaji ke-13 itu Juni. hari Rabu. Gaji ke-13 sama 14 itu duluan. Itu kan aneh katanya. Sudah bulan yang 14 keluar duluan. Saya boleh ngurusi ASN itu, meskipun saya dulu mantan. Gak kuat saya kalau jadi ASN. Betah, karena banyak aturan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, harus pas menganggarkannya. Ya. Pak, bagaimana Pak kalau ada mutasi masuk, mutasi keluar? Kalau pejabat struktural, nggak usah dipikir, nggak mungkin ada pejabat struktural double. Pasti kalau ada yang masuk, ada yang keluar. Jangan dipakai alasan itu sama saya. Cuma, Pak, bagaimana kalau di awal kita menganggarkan pejabat di situ kosong? Tetap harus dianggarkan. Misalnya nih, kabinnya 01. Ketika Bapak Ibu menganggarkan, ya tetap harus dianggarkan. Ya. Pak, kalau ada yang mati, ya jangan dilarang kok. Sehingga dia dapat gaji terusan 4 bulan. Pokoknya paling nanti aja dia. Udah gajinya itu belum persen gaji duluan, 1 tahun 14 keluar duluan, suruh bayar pajak tapi pajaknya dibayar negara juga. Benar nggak? Kedua-duanya kan suruh bayar, tapi yang bayarnya negara juga. Jadi dari negara keluarkan juga cuma lagi kan aneh. Ini saya lupa itu ada lagi sudah mati masih dibayar 4 bulan. Itu mana 4 bulan itu dari mana? Tunggu 100 hari itu. Ya kalau di tanda dulu lakukan selamatan 100 hari. 100 hari itu 3 bulan. Nah, itu Bapak Ibu ada hitung gajinya. Yang kedua adalah tali, telepon, air, listrik, internet. Ya. Itu. Kalau yang lain gampang aja. Tali. Karena kalau nggak dibayar mati. Itu siapa yang tahu? Bukan PPTK, negara yang tahu. Yang biasanya bayar. Pernah kejadian Bu, lampu taman satu kabupaten mati semua. Gara-gara tanggalnya salah. Telepon. Gimana? Masa lampu taman mati dari kotak X gara-gara SIPD. Buat ya. Saya maunya sendiri. Tali ya.
Yang ketiga, honor. Tenaga honorer. Perutnya orang. Itu Bapak Ibu, jangan sampai salah. Jangan sampai kurang. Ya, darat perhatikan itu sama pengeluaran rutin lainnya. Kalau PPTK-nya kan nggak tahu. Dicek itu aja. Yang lain serahkan PPTK. Ya, darah. Sudah. Ada kesulitan nyusun air apa? Gampang kan? Gampang ngambil berapa aja bisa pakai 12 buat. Habis itu nggak bisa dimakan. Oh, nggak ngawur. Ada gaji dibagi 12. Habis itu nggak bisa gaji ke 13 bulan. Apa? Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan peratausahaan, saya ingin menekankan tentang penggunaan IP, terutama yang IP yang besar-besar. KKPD sudah belum? Oh, udah beli. Oh, cepetan kalau itu pakai KKPD. Oh iya, itu memudahkan negara karena nggak ngurusin pajak, bayar kimnya rutin bulanan, nggak sewaktu-waktu, udah tahu waktunya, makanya. Terus nggak repot-repot ngumpulin bukti, enak. Baik kalau jadi saya sendiri udah pensiun menggunakan kartu kredit, sudah saya kembalikan. Takut mati utangnya saya. Balikin utang, kan nggak pakai kartu kredit. Ya. Nah, UP, Bapak Ibu baca aturannya, para bendahara, tugasnya itu apa? Ada nggak LS yang masuk ke bendahara? Bentar. Ada di berbeda. LS khusus LS yang masuk ke bendahara nggak ada. Enggak. Bayarin yang sedikit buat masyarakat. Ada. Alhamdulillah. Bendahara dilarang menerima LS. Haram. Kalau terpaksa dulu. Tidak boleh. Ini contoh. Honor seseorang jumlahnya banyak, mau transfer satu-satu dikit-dikit, terus di SS langsung negara yang bayar. Itu tidak. Ya, kalau gaji sudah pasti nggak boleh. Gaji langsung ke pegawai, SPG. Allahu Akbar, Allahu Akbar.